Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 22 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Suara Hati Nurani. Suara hati nurani, firman Tuhan terambil dalam Roma 2 ayat 15 sampai dengan ke-16. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan menampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar apa itu yang namanya suara hati nurani dan apa itu yang namanya suara dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, suara hati nurani dan suara dari Tuhan. Apakah dua-duanya punya makna yang sama? Hati nurani tentu adalah Allah yang menciptakan. Tetapi hati nurani adalah ada unsur manusia di dalamnya. Bagaimana untuk merespon tentang suara Tuhan? Jadi hati nurani adalah suara hati manusia yang merespon suara Tuhan. Tatkala suara hati nurani manusia tidak mendengar suara responnya suaranya Tuhan, maka hati nuraninya menjadi melenceng. Hati nuraninya menjadi tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Sekalipun suara hati nurani itu sangat jelas, sangat gamblang, sangat terang benderang, tetapi manusia tatkala terus memaksakan suara hatinya dan tidak memadukan dengan suara Tuhan, maka suara hati nurani yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, bisa bergeser, lama-lama tumpul karena tidak dilatih. Kita tahu dengan jelas pisau yang tidak pernah diasah, lama-lama tumpul, lama-lama tidak berfungsi. Dengan demikian juga dengan suara hati nurani manusia. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, maka suara hati nurani manusia itu benar-benar bersih. Hati nuraninya sepenuhnya mendengar suara Allah. Sehingga tatkala mendengar suara hati nurani diri sendiri, itu sama dengan mendengar suara Allah. Karena bersih, tidak ada katakanlah hambatan. Tidak ada dosa yang kemudian menghalangi bagaimana suara Allah itu masuk ke dalam suara hati nurani manusia. Namun setelah jatuh dalam dosa, suara hati nuraninya memang tidak kemudian rusak total. Masih ada suara-suara Tuhan di dalamnya. Sehingga kita boleh bertemu seorang penjahat yang sejahat-jahatnya pun, dia tahu dengan jelas bahwa perbuatannya itu salah sekalipun dia melakukan. Dia tahu dengan jelas itu keliru. Seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri tahu dengan jelas itu salah, masih punya suara hati nurani. Tatkala seseorang melakukan pembunuhan, dia tahu dengan jelas itu salah. Tetapi karena suara hati nurani manusianya, suara hati nurani manusia itu sudah diikuti diserta-mertakan dengan perbuatan dosa, lama-lama ditutupi. Sekalipun tetap akan berbicara dan suara hati nurani akan menuduh, engkau membunuh, engkau melakukan perbuatan dosa, engkau menyimpang dari kebenaran firman Allah, engkau melakukan sesuatu tindakan yang merugikan orang lain. Apa itu mencuri, apa itu kemudian mengfitnah, apa itu membunuh, atau merugikan apapun juga. Suara hati nurani yang masih ada, bagaimana suara Tuhan itu tersimpan di dalamnya, itu akan terus bergaung. Sehingga di dalam kasus-kasus tertentu orang sejahat apapun tidak ditangkap polisi, tidak ada yang kemudian mengetahui perbuatannya. Tatkala suara hati nurani itu yang memang diberikan oleh Allah kepada manusia, terus berbicara, terus bergaung di telinganya, membuat dia tidak sejahtera. Akhirnya dia mengakui perbuatannya, menemui orang yang dilukainya atau dirugikan, atau bahkan menyerahkan diri kepada polisi untuk ditangkap, dan bahkan dirinya sendiri membuka diri untuk mendapatkan hukuman. Setelah mendapatkan hukuman, baru dia sejahtera. Itu berarti suara hati nurani yang kemudian menghakimi dirinya sendiri. Pada titik ini, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap kita seburuk-buruknya, seberdosa-berdosanya manusia, masih punya suara hati nurani. Karena firman Tuhan berkata apa? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat, yaitu firman Allah, ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila anak Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita berada dalam sebuah kehidupan,
Mungkin kita punya banyak kepentingan, dan tatkala kita ingin mengejar kepentingan, kebutuhan, mimpi, dan segala ambisi, lalu kemudian cara-caranya tidak benar, cara-caranya curang, cara-caranya menyimpang, cara-caranya berdosa, lalu kita ikuti keberdosaan itu dalam bentuk tindakan, maka percayalah, akan ada suara hati nurani di dalam diri seseorang sejahat-jahatnya yang akan terus menuduhnya, yang akan terus menghakiminya. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalaupun kemudian dia tidak dengar suara hati nuraninya, dia akan mendengar suara Tuhan. Kalaupun dia mungkin bisa menghindar, lari dari perbuatan dosanya, firman Tuhan berkata, satu hari kelak nanti Tuhan yang sebagai hakim akan menyampaikan suaranya Tuhan bahwa engkau akan menghadapi pengadilan dan penghakiman Allah. Dengan demikian, sahabat perjalanan, di tengah-tengah banyak suara di dalam dunia ini, kita bisa mendengar suara keberdosaan kita bisa mendengar suara ajakan dari orang lain untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, perbuatan-perbuatan menyimpang, mungkin mencuri, mungkin merugikan orang lain, berbohong, melakukan kelicikan-kelicikan, melukai hidup orang lain. Maka biarlah kita boleh punya sebuah hati yang mau bertobat, ya Tuhan. Sekalipun hati nuraniku sudah ada di dalam keberdosaan, tapi Tuhan murnikanlah supaya hati nurani itu tetap tajam, supaya hati nurani itu tetap terang benderang, supaya hati nurani itu tidak berkabut, apalagi menjadi gelap, tetapi terang benderang di dalam terang firman Allah, dan suara Tuhan itu lebih tinggi daripada suara hati nurani. Biarlah pada saat dan kondisi ini, kalau kita ingin berbicara bagaimana hidup bahagia, kalau kita ingin berbicara bagaimana hidup punya kenyamanan, ketentraman, dan damai sejahtera, maka tidak ada cara lain. Bukan dengan kaya, bukan dengan sukses, bukan dengan punya jabatan, bukan dengan popularitas, tetapi engkau memiliki suara hati nurani yang tetap dibersihkan, sehingga membuat hidupmu tetap dalam sebuah kehidupan yang menjauhi dosa. Karena perbuatan hidup yang menjauhi dosa, akan ada damai sejahtera abadi, damai sejahtera yang luar biasa, ada sukacita yang tidak bisa digantikan dengan apapun, karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan, karena engkau berjalan di jalannya Tuhan. Ingatlah, sahabat perjalanan, kita bukan binatang, kita bukan tanaman, kita manusia yang punya suara hati nurani. Kalau binatang mungkin insting, tapi manusia punya suara hati nurani. Suara hati nurani itulah sebuah wadah dan sarana untuk berhubungan dengan Allah. Binatang tidak punya, makhluk lain yang tidak punya, tetapi manusia punya. Sehingga dengan demikian, suara hati nurani pada dasarnya juga adalah guru untuk hidupmu sendiri. Dan guru yang namanya suara hati nurani itu harus terus mendengar suara Allah, sehingga suara hati nurani kita tidak dimatikan, suara hati nurani kita tidak ditutupi, tapi terbuka sepenuhnya kepada suara Allah, sehingga suara hati nurani kita bertemu dengan suara Tuhan, dan kita akan berjalan bersama dengan bimbingan titah, perintah, kebenaran firman Allah yang menjadikan hidup kita berada di jalan yang benar, bukan berada di jalan yang tersesat, berada di jalan yang lurus, bukan berada di jalan yang kulak kelok penuh dengan tipu daya. Mari sahabat seperjalanan, jaga kebersihan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, suara hati nuranimu dengan berpaut untuk taat kepada suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.